Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fida Fadilah dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 17. Saya di sini akan menyampaikan hasil pekerjaan saya yang bersumber dari YouTube channel Yufit TV Pengajian dan Ceramah Islam dengan narasumber Ustadz Abdurrahman Thayyib LC. Hal penting yang terkandung dalam ceramah tersebut yaitu setiap orang pasti memiliki tujuan hidup. Kita sebagai seorang hamba harus tahu tujuan hidup agar hidup menjadi terarah. Tujuan hidup kita sebagai seorang muslim adalah beribadah kepada Allah. Tanggapan saya mengenai isi ceramah tersebut adalah saya setuju dengan isi ceramah tersebut karena jika tidak mempunyai tujuan hidup kita menjadi tidak terarah dan kita tidak tahu apa yang kita tuju, tidak akan tahu apa yang akan kita lakukan. Contohnya, saat mengendarai motor, kita harus tahu tujuan kita kemana. Jika tidak, kita akan bingung kita harus pergi kemana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Listanto dan sini saya akan menyampaikan hasil dari tugas saya yang berjudul Bahaya Menghina dan Meremehkan Orang Lain dari sumber YouTube channel Muslim Channel. Narasumber Ustadz Dr. Khalid Basamala. Hal penting yang ada di ceramah tersebut adalah kita tidak boleh menghina orang lain karena hukumnya haram. Begitu juga dengan meremehkan orang lain. Tanggapan saya terhadap video tersebut adalah benar apa yang dikatakan narasumber bahwa siapa yang menghina akan meremehkan orang lain karena suatu dosa, maka ia tidak akan mati sebelum melakukannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesya Almardiani, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan tugas saya yang berjudul Cara Ikhlas Menerima Takdir dan Senantiasa Ridho kepada Ketentuan Allah. Sumber yang saya dapat dari YouTube berchannel Motivasi Islam, narasumber Ustadz Hanan Ataki. Hal penting yang saya dapat adalah Allah berfirman di dalam surat Al-Fajr, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan dalam keadaan diridhoi. Tanggapan saya adalah mungkin di Indonesia jarang menggunakan kata ridho karena biasanya diganti dengan kata ikhlas. Padahal ikhlas itu lebih kepada urusan niat kita ketika beribadah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musafikul Falah. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya tentang ceramah yang berjudul Bahaya Penyakit Lisan dari sumber YouTube yang berchannel Yufit TV yang bernarasumber Ustadz Muhammad Ali Hiyam. Hal penting yang terdapat di ceramah yang berjudul Bahaya Penyakit Lisan adalah manusia harus menggunakan lisannya dengan baik dan tidak menggunakan lisan untuk bermaksiat. Tanggapan saya setuju dengan yang dikatakan oleh narasumber bahwa lisan digunakan untuk beribadah, tidak untuk bermaksiat. Karena jika lisan digunakan untuk bermaksiat akan mendapatkan balasannya. Karena saya pernah mengalaminya ketika saya menggunakan lisan untuk menghina orang lain dan setelah itu kembali ke diri saya sendiri yang dihina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabrizo Mairanisa Utomo, absen 35, kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang analisis ceramah saya yang berjudul Semangat Hidup. Saya mendapatkan sumber ini dari akun TikTok yang bernama Singgi@export yang dinarasumberi oleh Ustadz Hanan Ataki.
Di sini saya akan menyampaikan hal penting. Kalau ketika kita berdoa, hati kita yakin seutuhnya kepada Allah. Pasti Allah nggak akan ngecewain kita, karena Allah nggak mungkin ngecewain kita. Karena Allah sendiri yang berjanji, berharaplah kepadaku. Dan Allah yang berjanji sendiri kepada kita. Tanggapan saya ialah benar, karena di setiap kita ada problem atau masalah, apapun kita pasti meminta jalan keluarnya oleh Allah. Apapun alasannya, semua akan kembali kepada Sang Pencipta. Maka dari itu, patulah dan taatilah ajarannya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Candita Angela Putri ingin menyampaikan hasil analisis ceramah saya yang berjudul Tenang Dalam Kesulitan yang bersumber dari YouTube channel Hijrah Time. Narasumbernya yaitu Ustadz Adi Hidayat. Saya ingin menyampaikan hal penting, yaitu setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Sikap tenang dan tabah memang sulit diterapkan jika dalam kondisi yang terpuruk. Orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah akan selalu menjaganya dengan baik dalam keadaan tenang dan nyaman. Prinsip dalam kehidupan yang harus dijalankan yaitu selalu menggantungkan hidup kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan meninggalkan dalam setiap kehidupan seseorang. Allah selalu ada dalam setiap kondisi hambanya. Semua kesulitan yang dihadapi selalu ada jalan untuk melewatinya. Kemudian saya akan memberikan tanggapan terhadap ceramah tersebut, bahwa saya setuju karena barang siapa yang dekat dengan Allah maka akan tenang, karena Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Pada hakikatnya Allah menurunkan masalah termasuk dengan solusinya. Yakin semua masalah dapat selesai dengan mudah jika kita berserah diri padanya. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmatul Radiansah. Saya di sini akan menyampaikan analisis ceramah saya yang berjudul Ikhlas. Saya mendapat ceramah ini dari Rayap Tanah yang disampaikan oleh Ustadz Hanan At-Taqi. Hal yang penting yang saya dapatkan adalah satu, ikhlas itu artinya tidak berharap apapun kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, kalau ke Allah segalanya berharap akhirat. Yang ketiga, orang yang berharap sekolahnya dapat nilai bagus itu ikhlas. Yang keempat, kalau yang diharapin dari Allah lebih besar akhiratnya daripada dunia, itu ikhlas banget. Tanggapan mengenai isi ceramah di atas, saya setuju, karena seringkali sesuatu yang kita inginkan harus kita ikhlaskan, karena rencana Allah itu lebih istimewa daripada yang kita harapkan di dunia, dan Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih indah. Berikut analisis saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Wahida ingin menyampaikan hasil analisis ceramah saya yang berjudul Di Saat Hidup Terasa Berat. Video yang saya dapatkan dari Hijrah Stories yang disampaikan oleh Ustadz Hanin At-Taqi. Hal penting yang dapat saya sampaikan, pertama, dalam segala dinamika hidup kita selalu butuh Allah. Yang kedua, kita butuh Allah ketika kita dikasih ujian. Yang ketiga, kita butuh Allah saat diuji agar kesabaran kita terjaga. Yang keempat, kebersamaan Allah ketika sedang diuji Allah, menenangkan hatinya, menghidupkan hatinya, dan nikmat iman. Yang kelima, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Yang keenam, Allah membersami hamba juga ketika dia diberi nikmat, karena tanpa itu seseorang jatuh justru kepada dosa-dosa. Tanggapan mengenai isi ceramah yang dapat saya sampaikan, saya setuju bahwa dalam segala dinamika hidup kita selalu butuh Allah, karena Allah adalah Al-Ghani yang maha kaya yang tidak butuh pada segala sesuatu. Bahkan Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Allah memberikan ujian yang sangat berat selama kita senantiasa berpikir dengan jernih dan menerima ujian yang diberikan
dengan lapang dada serta tanpa adanya putus asa juga kecewa. Percayalah bahwa ujian tersebut teguran agar kita semakin dekat dengan Allah. Tak perlu larut dalam kesedihan karena ujian itu langkah awal menemukan kebahagiaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Nur Sifa. Di sini saya menyampaikan tugas saya yang berjudul Hati yang Tenang dari sumber dakwah pendek, narasumber Ustadz Abdul Somad. Dalam ceramah tersebut saya mendapat hal penting. Yang pertama, segala-galanya bermula dari hati. Senantiasalah beristighfar agar hati kita senantiasa bersih. Yang terakhir, kalau kau sayang, sayanglah secukupnya. Kalau kau benci, bencilah secukupnya. Dengan banyak mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Tanggapan mengenai isi ceramah tersebut. Isi ceramah tersebut sangatlah bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dan bagi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.